warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Oktariza Irawan dengan NIM 3320180009. Saya mahasiswi semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Matematika, Universitas Muhammadiyah Palembang. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe. Adapun yang akan kita bahas diantaranya 1. Biografi, 2. Teori belajar, 3. Tahapan perkembangan intelektual, 4. Fase-fase belajar, 5. Kurikulum spiral, dan 6. Aplikasi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, biografi. Jerome Seymour Brunner, atau yang akrab dikenal dengan Brunner, lahir di New York 1 Oktober 1915 dan meninggal di New York 5 Juni 2016. Brunner adalah seorang ahli psikologi perkembangan belajar kognitif. Ia menerima gelar sarjana di bidang psikologi pada tahun 1937 di Duke University. Lalu melanjutkan gelar master pada tahun 1939, kemudian gelar doktor pada tahun 1941 di Harvard University. B. Teori belajar Brunner. Brunner said, discovery or inquiry that take place when student isn't presented with subject matter in the final form, but rather is required to organize it himself. Yang artinya, proses pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, melainkan diharapkan peserta didik itu sendiri yang mengorganisir hasilnya. C. Tahap perkembangan intelektual. Menurut Brunner, tahapan perkembangan intelektual anak ada 3 tahap, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Tahap enaktif. Pada tahap ini, individu belajar melalui respon, gerakan, atau tindakan terhadap suatu objek dengan menggunakan keterampilan dan pengetahuan motorik mereka, seperti memegang, menyentuh, dan sebagainya. Sebagai contoh, ada seorang anak yang sedang bermain alat pembelajaran tertentu, agar dapat memahami bagaimana alat itu bekerja melalui sentuhan. 2. Tahap ikonik. Pada tahap ini, seorang individu belajar melalui penggunaan model-model, gambar-gambar, dan visualisasi verbal. Sebagai contoh, anak-anak sedang melihat gambar di dalam buku. 3. Tahap simbolik. Pada tahap ini, seorang individu mampu memunculkan ide-ide abstrak di dalam pikirannya. Mereka belajar melalui simbol-simbol. Tahap simbolik merupakan tahap final pembelajaran. Sebagai contoh, kita akan menjawab pertanyaan mengenai operasi bilangan. Kita sudah tahu bagaimana simbol dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Selanjutnya adalah fase-fase belajar. Menurut Dahar pada tahun 2011, Brunner berpendapat bahwa belajar melibatkan 3 fase, yaitu fase informasi, fase transformasi, dan fase evaluasi. Ketiga fase ini berproses hampir bersamaan. Yang pertama, fase informasi. Pada fase informasi, seorang individu mendapatkan informasi baru sebagai penambahan dari informasi lama. 2. Fase transformasi. Pada fase ini, individu memahami, menganalisis, dan mentransformasikan informasi lama agar berbentuk konseptual dan dapat digunakan lebih luas. 3. Fase evaluasi.
Pada fase ini, individu menilai apakah transformasi informasi tersebut tepat atau tidak. Selanjutnya, kurikulum spiral. Apa sih kurikulum spiral itu? Kurikulum spiral adalah sebuah kurikulum yang menanamkan konsep melalui benda konkret secara intuitif. Kemudian, pada tahap yang lebih tinggi, konsep diajarkan dalam bentuk abstrak. Menurut Brunner, cara yang dilakukan yaitu dari intuitif ke analisis atau dari eksplorasi ke penguasaan. Contohnya, informasi baru adalah 3 buah pepaya. Pengelolaan materi menjadi 3 pepaya. Lalu pada penguasaan, kita tahu bahwa 3 artinya himpunan sesuatu yang memiliki 3 anggota. Yang terakhir adalah aplikasi dalam pembelajaran matematika. Berikut adalah contoh pengaplikasian teori belajar Brunner dalam pembelajaran matematika. Masih ingat kan 3 tahap perkembangan intelektual? Yang pertama, tahap enaktif. Siswa diarahkan untuk mengukur atau menghitung panjang dan lebar bangun persegi panjang yang tersusun dari beberapa persegi, seperti pada gambar. Lalu, siswa mengisi tabel yang tersedia sesuai dengan hasil perhitungan. 2. Tahap ikonik. Pada tahap ini, peserta didik disajikan serangkaian gambar-gambar yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Peserta didik dapat mengisi luas dengan menghitung satuan persegi dan menentukan panjang dan lebar serta hubungan antara keduanya. 3. Tahap simbolik. Pada tahap ini, bahasa adalah pola dasar simbolis. Peserta didik memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang pada objek tertentu. Jadi, jika simbolis ukuran panjang adalah P dan ukuran lebar adalah L kecil, serta luas daerah persegi panjang adalah L besar, maka peserta didik dapat menyatakan bahwa luas persegi panjang sama dengan P kali L satuan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.